Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Zakwan Zulkarnain, NPM 201100372 dari jurusan PGMI semester 1, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Ferdi Zulkarnain tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Nah, apa sih akulturasi ini? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan dikelola ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan, seni budaya, dan sastra, hingga upacara. Yang pertama yaitu seni bangunan. Seni arsitektur Islam menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan kebudayaan akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain, seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak menunjukkan akulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Contohnya, Masjid Menara Kudus. Yang kedua yaitu seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Contohnya adalah tari debus. Tari debus diyakini kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya ada tari sedati. Tari sedati berasal dari Aceh. Tari sedati berasal dari kata sahadat yang artinya bersaksi. Dalam tari sedati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Nama lainnya adalah saman, yang berarti 8 karena permainan ini pada awalnya dilakukan oleh 8 pemain. Yang ketiga ada tari zapin. Tari zapin adalah contoh tari lainnya yang mendapat pengaruh Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri dari 2 alat utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik gendang kecil yang disebut dengan marfas. Selanjutnya pengaruh Islam dari seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Berikut ini adalah bentuk-bentuk karya sastra tersebut. Yang pertama ada hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayan Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. Selanjutnya ada babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa.
Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Sebagai contoh dari babat yaitu babat tanah, babat Diponegoro, babat Cirebon, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk yaitu Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapat kesempurnaan hidup. Lalu ada Suluk Bujil, berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Bujil, seorang bertubuh kerdil bekas abdi dalam Majapahit. Pengaruh Islam yang keempat ada sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Sedangkan pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, dan 48 menit. Itulah sebabnya kalender dalam Islam 11 hari lebih pendek jika dibandingkan dengan kalender Masehi dan kalender-kalender lainnya yang didasarkan pada pergerakan matahari. Kemudian pengaruh Islam yang terakhir adalah tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal Hindu dan Buddha dan Islam mengalami proses sinkretisasi. Contoh tradisi adalah tradisi ziarah. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Ritual tersebut serupa dengan ritual yang dilakukan pada bangunan candi yang dianggap keramat. Demikian pula dengan makam raja-raja atau sultan, oleh masyarakat dianggap sebagai orang keramat yang memiliki kekuatan magis. Dengan demikian, adanya kebiasaan sebagai masyarakat Islam yang pada waktu-waktu tertentu berziarah ke makam raja-raja atau orang-orang sakti yang dianggap keramat dan masjid yang dianggap keramat. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha, mengunjungi candi untuk memuja raja yang telah meninggal. Praktik tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa Islam masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat Hindu-Buddha dan masyarakat Prasaksara. Selanjutnya ada upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Upacara Grebek Maulid di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, atau benda lainnya. Perayaan Grebek Besar dan Grebek Maulid dilakukan di Demak, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banten, dan Aceh. Sekian penjelasan dari saya tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.